Jadi yang pantun tu kalaluang kalalui timpo galo-galo kapulang ke tebuki rumah bini ndak ado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tengaran ke belakang bu. Dari Baso ke Tanjung Alam, lapeh ke Kampung Kabirugo, sianan lai menjawab salam, ambo doaan masuk serugo. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan engkau merasa hina atau rendah diri, dan jangan merasa sedih. Engkau adalah makhluk yang tinggi jika engkau beriman. Benar Allah dalam segala firman-Nya. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nur Rahmi Induriang Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, yang dihormati Inye Wali Nagari, Inye Wali Jorong, bapak-bapak dan ibu-ibu, bayi nan menatap di kampung, mungkin ada nan pulang dari rantau. Semua kita bapak-bapak ini di rumah istri kita, kita sebagai bapak, kepala rumah tangga. Di rumah orang tua kita, kita adalah mama. Nenek mama urek tunggang pucuk nan bule di nagari. Itu nenek mama. Ureknya cakam ke tanah jauh tahun jam ke Pitalo. Panuh lah bumi di rumputnya, di gampo indak tabokek kan. Di badai alun katauliang nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adai babuah kato nan bana. Jadi kalau ndak cu itu sifat jadi nenek mamaknya raja munduran diri je. Kena ada nenek mamak pun penjuai tanah. Nah itu pak enggak di kapal enggak ada. Kemudian yang kita muliakan alim ulama. Ini akan bisa berlanjut terus, tidak terputus alim ulama ini. Kalau ibu-ibu muda ada mau mendorong, memotivasi anaknya sekolah di pesantren. Karena orang yang mengkaji bermacam-macam kitab itulah orang-orang yang calon jadi ulama. Jangankan dari SMP dan SMA, dari sanawiyah dan man saja tidak sempurna mempelajari kitab. Jadi kalau semua kita terpengaruh pula dengan orang orientalis, jangan disarah lo anak ke pesantren lain. Di sini orang maraki bom
Beko anak jadi teroris. Ya kan? Ada lawak yang terpengaruh gitu. Ya kan? Saya di pesantren 6 tahun ndak ada merakit bom. Ya kan? Mengaji fikih, usul fikih, mengaji hadis, mustalah hadis, mengaji tafsir, ilmu tafsir, mengaji nahwu, mengaji saraf. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6, nah itu kitabnya, ya kan? Semakin ke atas, semakin sulit pelajaran dan semakin melatih otak kita. Jadi setuju enggak sebagian ibu-ibu muda ini, kalau ambo ndak ada anak lain ke cara pesantren, ada oleh dalam ini sudah mati banyak orang anak, iya kan? Jadi anak-anak ambo ibu-ibu muda sebagian anak serahkanlah ke pesantren, iya kan? Kalau ndak ulama kau bisa terputui. Kalau bupati wali kota mati pak, pukul 10 bisa do ganti nyukur sebalik. Tapi kalau ulama itu kaum muslimin lama prosesnya. Di sinilah pentingnya alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab tagaknya rintangnya pitua. Tahu dihalal dengan haram seratus sah dengan bata aye janih tapian suci minuman anak di negari. Dahulu dek kesulitnya ulama kau di negari awak bu. Orang awak kau kalau kau mengamanganya dulu dari ma orang mendua, dari ma orang mengaji, nah dari siap. Jadi dulu pada tangan ke negari awak kau dari siap. Sehingga sampai kini biarlah orang awak nan pandai mendoa mengaji namanya orang siap. Ya kan? Orang anak-anak sekolah di Canduang, ya kan? Di Parabe, itu tinggalnya di Semat Saji. Ah, itu anak siap namanya. Ada ulunya mana? Yo dari siap tu beratang orang. Ya kan? Nah, untuk menyampaikan kaji. Inilah banyak di negara awak. Jadi kita berkeinginan agar ulama ini tidak terputus. Kalau terputus ulama, kehilangan suluh awak. Bisa-bisa dalam suatu daerah, bapak-bapak indah pandai orang memandian mai, mengapani mai, mensalatkan, menguburkan. Dan itu. Jadi para ulama kita itulah jenis makhluk langka yang harus dilindungi dan dilestarikan. Ya kan? Serupa kini itulah pak. Iya kan? Itu sampai bulan Desember, itulah penuh jadwal. Kok deh ada buah saleh mengko sampai ke kapau. Kira hendak kecewa buah saleh kok kadang-kadang manis buahnya. Awak kan ada juga kadang-kadang dapat buah saleh kok. Lah masuk anak di SMA, alah ya dia nya jelek. Itu buah saleh itu namanya. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bahwa Masjid Nur Rahmi ini ramai sama dengan orang datang salat hari raya. Ambo pernah mungkin 20 tahun lalu khutbah hari raya di Musaji Pasie. Pasie salah ke sini tak? Tu ada di Pandan mana tu? Oh, ya itu. Yo. Enggak lah. Oh. Lah koto tangga tu. Tapi kan tilatang kan? Jadi di tilatang ko cile nan sangat mengagumkan sawah lawe-lawe. Di kampung mo di Baso Pak. Kalau ada orang tani jadi menantu orang, itu beko gak 3 bulan je mintu saya makan tu. Beko nyo lagi sawah. Awak dia siang lah ya, siang periwak lah. Olah lah sawah tu je bini awak. Ya dia dulu mabini ke kapau banyak. Alahnya lagi lah dia mintu nyo sawah.
Ulah la sawa sinan stand. Berama sapiriang. Sapiriang lah kabara tu je. Kira lah nyoca lihat sawah tapi ko 2 kali tengah lapang lawe sapiriang. Itulah di tilatang kamang ko sawah lawe lah. Sawah lawe. Tu mangko gadang sanduk nasi orang kapoko. Tapi ambo tadi perai saja. Di rumah makan Zepi. Itu jam 5 ambo lah tiba sikoni. Lah 5 makan wak lupa sad. Sudah makan baru nyantan dek datuk ke tanah Tajwa. Bila Tajwa tanah sinan sadonyo ke orang luar. Makanya gue lo musaji orang sinan cik. Namanya musaji tangah jua. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Tapi nasi kapau kok gak tinggi na ragonya, sambanya lawe. Dendiang selawe tempurung. Apa-apa, ya kan? Mudah-mudahan rumah makan naman jamu kami makan tadi diramian orang datang tarawih. Diberkahi galih beliau tu. Sadonan dimakan ustaz, kemudian jadi darah daging, kuatnya beribadah, sehat badannya, tapanuhi undangan orang, kemudian dia dengan ikhlas diberi pahala oleh Allah. Mudah-mudahan mengalir pahalanya ke orang nama giah makan. Di kalau ada ibu-ibu sadonya selain dari sepi ya, kalau jale bantu ambo ba. Makan ambo jangan diterima pitih. Ya kan? Kan dah lupa je bantu ambo dan nama anak ngale nasi kapau ya. Kalau di peren ustaz tu makan bertambah rezeki wah. Cayolah. Indah ada ustaz lembah pantang ustaz daging ayam tunjang tambunsu indah kolesterol tu ustaz. Kalau peren mana kolesterol? Ya kan? Nyanang kolesterol tu awak membayi. Ya kan? Lebih-lebih banyak lo orang semua Jawa pergi makan. Ama mikir ke membayi tu kolesterol banyak. Ya kan? Asa perai mana kolesterol? Kaum muslimin pada malam kini dalam ayat nan tadi kita dibujuk oleh Allah bahwa kita manusia ini makhluk yang tinggi kalau kita beriman. Ya kan? Tapi para jemaah de ambo nangka menyampaikan kaji ilmu kurang sekolah tanggung mengaji nak sampai katam sulit lambo bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Jadi ibarat orang baca Quran, pak, ko ado, baik ko tasadiaknya kurang tape, makhraj hurufnya, qalqalahnya, segala macamnya. Ko niat hati yo lain nak ke Makkah, mencari rantau nan suci. Tapi biduk tirih pendayung singkek lawi sati rantau batua ombak silayo ke menimpu. Ko ibarat orang sampan nambo sebilah pimpiang biduk ambo biduk tirih. Kok patah pendayung lilah bisa diganti jo jari mani. Tapi kok karyang lawik na lebar mungkin bisa ditukuk jo yang haram mambo di tengah risiko badan mengko sansai. Di kalau kurang-kurang tapek beko maaf sembo bapak di barisan alim ulama ya. Kan jangan disasai mo itu apa lagi disumpahi. Akhirnya kita buktikan memangkah manusia ini makhluk yang tinggi dari makhluk lain kalau dia beriman. Sedangkan di dalam penciptaannya saja sudah dilaporkan oleh Allah. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Taqwim itu masdar itu. Akar katanya qawwama, yuqawwamu taqwim. Dari segi apa saja?
Bola lebih agak 20 tahun tak masuk ke bumi binatang. Lai ada jo gajah nampak. Lai. Ajo ibu calik gajah tu mana rancak je ibu. Di balian gajah tu hembody untuk malu yang kulitnya 3 dorong sehari nang kulitnya ke seperti itu je. Tapi kalau manusia dikasih hembody, kulitnya akan halus, baunya akan jadi manusia ini didesain oleh Allah, kejadiannya itu sangat baik. Tapi Allah juga mengiringkan, summa radadnahu asfala safilin. Ini yang perlu kita waspadai. Kemudian manusia yang takwim itu bisa jatuh kepada derajat aspal. Di bahasa namono palangkin. Sikuan namono alpasun. Yuk langkinnya. Lola kebeda bahasa orang agam ko sama bano ne. Iya kan? Orang agam ko kuning bendera no sirah. Simbol sirah harimau campu barani karena bana hukum nanindak makan bandiang. Pisaulah tajamlah ado utang dek kita marawian ada Allah agamo ado utang dek kita mamalkan. Tapi kalau ada yang disampaikan adat berlawanan dengan Islam, adat itu harus mengikuti agama. Kadang-kadang sebagian orang tak mengerti itu apa. Aduh, lu terang ada muda agam kurang ke membuat musaji tidak setuju nek mama. Alai Islam guna nek mama kan. Ikan, kok gereja gaya buat dan nak kemana kan tak ada disetujui, tidak disetujui. Kok masjid, ya macam-macam pak. Ada kampung ambo, ada orang nenek mama kau nak mau duduk apa juntai. Tu kan di beloan, tempat baselo ndak ada. Tu apa juntai di kursi. Nenek mama kau harus baselo je. Padahal lututnya lah layu. Menjual apa juntai lain? Ya kan? Kadang-kadang awak kaku, iku ada lamo pusaka usang. Sesuatu kebiasaan yang sudah dikalahkan oleh teknologi dan yang di bawah teknologi itu betul, itu yang kita ikuti. Bukan kemarubasan diadai. Ya? Kadang-kadang awak kaku pak. Kami ini mama baca. Mamanya jadi suatu kampung awak di agam ko pak. Ini mama. Kau nyo diangkat jadi ini mama. Pindah tamat SD. SD saya tidak tamat lah. Ini bapak-bapak. Itu cakrawala apa pikirnya beda. Nanya panggaan tu di umur dahulu makan karak. Umur adalah tu kemana dahulu dia makan karak dari yang lain. Orang yang cerdik sekolah tu martabak Mesir makanannya mana tinggi gizinya jo karak. Jadi anak-anak muda yang mempunyai kompetensi bisa memajukan kampung. Awak nanggai jangan takui kata impi. Sabo idui awak tak akan menungkek langit. Lebih-lebih apa nala seumur jambu. Kalau ada umur apa nala seumur jambu tu tak lama tu dah lain. 72 tahun. Lebih-lebih dari Nabi 9 tahun. Ya kan? Ibu-ibu kalau ada suami ibu umur 72 matinya jangan ditangi jo pada aja lah. Doa azale Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi manusia yang takwim bisa jatuh kepada derajat aspal. Aspal itu di mana letaknya? Di bawah roda oto, di bawah roda Honda, di bawah tapak kaki, di bawah tapak tengkelek, di bawah tapak sepatu. Bisa jatuh ke sana. Siapa? Manusia yang tidak beriman, yang tidak menjaga kejadiannya sebagai takwim tadi. Nah, sekarang kita lihat, benarkah manusia itu kalau beriman lebih tinggi golongannya dari makhluk lain? Rasulullah SAW pernah diperjalankan oleh Allah dengan perjalanan yang luar biasa.
disebut oleh anak-anak muda kita di kampus perjalanan yang fenomenal dan penuh kontroversial. Apa itu fenomenal? Perjalanan beliau itu belum ada terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran dengan dua kata. Pertama Isra, kedua Mi'raj. Sesudah Nabi menjalani itu, lihat ada orang melakukan itu. Itu namanya fenomenal. Alun-ado sebelumnya, Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, tidak ada. Hanya Nabi Muhammad. Siapa yang menemani beliau? Dikatakan kontroversial perjalanan itu apa? Tidak mau orang Islam ini sampai sekarang menyatukan pendapat. Ada orang mengatakan perjalanan Nabi itu dalam mimpi atau rasian. Rasian kobo wakatuno sebantano curitono panjang. Sudah tahu waktu cinta. Yo rasian curitono panjang. Wakatuno singke awak tercinta. Atau rasian. Nabi ketika pergi Mi'raj itu terpakai waktu 6 jam. 6 jam. Lain mungkin mimpi 6 jam. Kalau rasian 6 jam, rasian itu 6 jam. Ya kan? Nah, jadi Nabi itu barangke ditemani Jibril dengan tubuh dan roh secara lengkap dan utuh. Ya kan? Dalam kesadaran yang lengkap. Tapi ditemani oleh makhluk Allah yang bernama Malaikat Jibril. Sampai di mana? Sampai di Sidratul Muntaha. Ya Rasulullah, saya hanya sampai di sini. Itu kemampuan saya. Perjalanan panjang lagi. Kemana? Ke Mustawa dan Raf-Raf. Berapa jaraknya dengan Sidratul Muntaha? Lebih jauh dari Sidratul Muntaha itu ke Mustawa itu lain daripada ke bumi. Bang, kau tidak baik kau semuanya, Bo. Iman saya tidak setinggi engkau, ya Rasulullah. Kalau mau pai kata itu terpanggang, Bo. Jadi yang sanggup ke sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tinggi aja malaikat Jibril? Tinggi Nabi Muhammad. Nilainya di sisi Allah. Kenapa? Imannya lebih tinggi. Jadi ini pembuktian bahwa orang yang beriman lebih tinggi di sisi Allah daripada malaikat. Maka berusahalah kita tetap orang beriman kok banyak, Pak, tapi tidak istiqamah. Anak dikandai dalam ayat, Pak. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengatakan Tuhannya Allah, bagaimana dia? Summastaqamu. Dia istiqamah dengan imannya itu, tidak berubah-ubah. Nah, di zaman awak kininya iman orang serupa kelelawar. Kalau di kapau dan duriang ana mono kelelawar tu, Pak. Kelelawar ada orang gaib dulu menunjuk anak mono kalaluang. Yo. Nah, baca dia pantun tu. Kalaluang, kalalui, timpo galo-galo, kepulang ke tebuki, rumah bini ndak ada. Jadi suatu kali panitia madokan lomba lari jo lomba tabang. Nan tabang buruang, nan lari menci. Ada perlombakan mana kencang. Sebelum lomba aku dimulai, datanglah kalalawa aku ke meja panitia. Pak, boleh dan satu cik. Lama panitia mencari kalalawa itu. Ndak ibu-ibu nak bocah lihat mau macaan.
Mamang kota panana pak mencaliak den kecik kalalawa. Den caliak kepaluang gigi yang talingong sama je menci. Tapi yang basayo pandai yang lari bisa apa? Tabang pandai lah. Kalau kesatuan lomba angka masuk tikui atau masuk burung. Ada masuk tikui saja pak. Masuk burung lah. Dek letar biasa tabang. Ang Bali matrai 10.000 je. Ang tekan surenya baso waang tak kepindah-pindah. Baikko dari buruang waang nak pindah ke manci, dari manci nak ke buruang, ang dapat tindakan di disiplin namanya diskualifikasi. Tak boleh hambat tanjang selama itu saja. Ternyata lain pak. Bani matrai di kelelawar. Lain tekan no. Lain tekan no detek. Itulah mulai lomba. Lah tabang kalalawa ko sa mojo buruang. Boleh tak hamba bertanya ke ibu-ibu apa-apa? Burung tabang, kalalawa tabang, abeda tabang no. Biasa aku duit tak tahu dah. Kalau dia menceliak bangau tabang, lain. Kalau lawak tabang, lain. Bedanya, kalau lawak tabang bak kayuh panjang sama laki engok. Tak ada melayuk. Baru tu, nani bawa no tabang indak bulu dah bu. Nani bawa no tabang kulit tipih, pakai tulang-tulang bakasau. Kamu juga kasau tu doang. Tahu tu doang. Ada orang Padang payuang nama no. Kalau dia awak sukuang, dia orang Padang bantah. Ya kan? Kalau dia orang Padang baju dingin, dia awak baju angin. Ya kan? Itu orang Padang. Kalau burung dan dibawa no tabang bulu tu sekali 2 hari minyak ina. No bisa aja tabang tu burung banyak melayuk dari bakayu karena bulu no kori ringan. Jadi dek kalalawa ko bakayu sebetu talang-alang burung. Nah kan sama je burung tabang kok kalah burung ko dimanci. Dek talang je sayo kalalawa. Asyik salah burung atau kalalawa? Kalalawa. Tapi kalalawa ko na mano. Oh kalau ceko ndak kemana ngerencak lari dan semuanya benci. Merau no ke bawah. Lupu no jono menekan sore cako. Itulah perangai kalalawa. Banyak orang beriman nama itu pak. Dapat pangkai, dapat piti, berupa iman. Mudah-mudahan orang kapau nak doji itu. Tidak istiqamah. Di manci diterima nasi di bawah lalari semuanya manci. Manci kalau tambah ambek di sayok kelalawa apa? Kalah lo manci kancang buruang melihat. Pindah ke kelalawa ko kate lihat. Tiba dia te usia no lagi buruang. Wah nyendak bapan diri kan. Rasa kemenang kami yang kami rasa kekalahan tinggal. Anda kami terima oleh selama itu. Pindah ke bawah usia nono dimanci, ya kan? Atau mangko kalalawa ko para jemaah stres sudah. Masyarakat manci tidak menerima, masyarakat buruang tidak menerima. Dek banyak bana nanyo pikian setelah stres tu. Kalau buruang enggak kan kapalono kate. Kalau kalalawa ko ika bawah no kapalono. Dek stres balik tu, ya kan? Dari sudut matono keluar ya mato bercampur darah. Mato sekelawar tu sirang. Kemudian tak berani keluar siang pak. Baik tu malu. Manci nak menerima, buruang nak menerima. Keluar salah no malam sesudah salat isya. Indak lepas mendengar kaji do mencidui jamburang. Itulah orang yang mengaku beriman tapi iman kelelawar. Ini berbahaya orang seperti ini. Tidak punya pendirian.
Yang kata Allah tinggi tadi siapa? Orang yang benar-benar beriman. Seperti Rasulullah yang dicontohkan ketika Mi'raj. Malah Allah kan, menilai keimanan Rasulullah itu lebih tinggi dari malaikat Jibril. Inilah yang akan kita bangun terus. Ya kan? Sebab namanya hati awakku dibolak-balik oleh Allah. Makanya kita mendoa taruh ke Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinika, di atas agama engkau, wa ala ta'atika, dan selalu mentaati engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku setiap hari menganiaya diri. Bu, ibu kaum muslimin ingin langsung ke dalam surga atau transit di neraka? Hah? Ingin langsung? Semua. Ambo nak lantai lo ngan ambo masuk neraka kan. Tu mengkonyo tanyaan dari pengurus masjid Pak, sebagian pengurus tu bertanya sama Pak Ustaz adalah Ustaz viral kok gini bara kami isi saku sudah mengaji. Anda mau ambo Pak. Ya kan? Sebab beko batu kami batu kami ikhlas hilang. Ikhlas hilang. Garam nabi sambal lama arang tandeh basi binasuk. Ya kan? Nah, itu tidak mau mengicil. Tapi kalau mau cari salam mau Pak, orang lah tahu saya Pak. Pengurus saji ku kan orang, entah kok kudo pengurus saji kan. Ya kan? Ini Bapak. Ya ndak ya leh. Jadi lah kudo le mau nyambagi sagu ya, Pak nyepupu seseorang. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, jangankan kita masuk neraka, ibu-ibu menggulai, memasak, menggoreng, akapi sendok angin tujuh ketiak. Ku nak kasih junjung letok tu, lape ke Sungai Lansik, taruh ke Darmasraya, tiba di Sungai Rumbai. Malatu sadonya jange itu belum api, hanya sendok basi di banaman kaminya angge mangelipe guli. Jadi tetaplah kita bertahan dengan iman yang sempurna. Kenapa? Dunia ini hanya permainan. Kenapa permainan? Kaum muslimin hari kini, ya kan, dapat keuntungan seseorang yang mengalih kadang hari besok nah ada orang melanjut. Dulu pusat grosir di Jakarta yang paling besar itu di mana? Tanah Abang, Tamrin City. Jadi yang mau diundang mengaji ke sinan kok Pak, ekonomi lalesu kok. Nah, jadi banyak orang Tanah Abang tu, orang lain datang ke pasar Ustaz, tapi tidak berlanjut. Ya, daya beli orang tu kurang. Kadang-kadang untuk tajuan juga leceh pembelian perak, anda ada orang membeli cie juga tu. Masengok galeh kami ku kini lah payam po pulang aban tabaye beli godok tinggal beli kartan. Ko galeh bala po kero pokok nala tamakan. Nan kata ambo penyampaian kaji musaji Tanah Abang tu kan dia tek belok-belok tu maksud. Biasa tu Pak, duit kau kat permainan. Ya, kadang-kadang awak jatuh hasuk, kadang-kadang jatuh tapai. Jatuh hasuk membuang kau daro, jatuh tapai tagadaya timur di bawah. Begitulah kehidupan ini. Ya kan? Anak kecil ku sevendi rancak jadi pilot ke Petabang.
Nang kecil pilot rancak jadi supir oto, nang kecil supir oto rancak jadi pegawai aja. Awak digaji dek negara aja. Tak pernah padinya ampun, tak pernah ladonya dipianggang, tak pernah jaguangnya makankan dia. Ya kan? Tapi ya kecil pegawai SK tak ada itu lo kecil pegawai negeri itu SK tak ada karena sadonya hutang, rumah hutang, moto hutang, bini hutang, ya kan? Itu tak ada SK lah. Jadi hidup di dunia permainan dan kita tuduh menuduh, ya kan? Agak orang rancak lo jadi ustaz, bak katoinyo so ngecek di mimbar tu bagi lo piti je. Apa perasaan kami dari bapak ibu? Kalau nikmatnya mereka, mulai assalamualaikum tetalu lah ke tangan, ya kan? Nah. Kaum muslimin, jadi kita jangan terlena dengan dunia perlombaan. Kesimpulannya bah, kalau kita memang beriman, orang beriman tidak mau meletakkan dunia dalam hati, tapi diletakkan di tapak tangan. Kalau dalam hati, bari awak melapihan, iya kan? Bari awak melapihan yang bisa kecewa awak. Tapi kalau di tangan, satu tuh. Yang kedua, apa yang kita miliki ini tidak mutlak, tidak absolut. Dia semuanya milik Allah. Kalau indah awak meninggalkan nan dipunyo ko indah awak meninggal inyo, ko indah inyo meninggal awak. Ya mana? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau orang gaya awak mendoa dulu ketika nikah. Doanya. Doa diantara yang mato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit tujuh tingkik tiba di aras kabasaran. Di sinan ganti yang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku. Ya Allah, saya menikahkan anak ini. Saya sakatolah anak ambo ko jominantu ya Allah. Bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknyo katangga raso tak mungkin antah ko garak dari Allah tambilang semencarenyo nanti ya Allah. Nak mentun doa awak kalau awak berminantu. Tapi kadang-kadang doa awak tu tak makbul 3 bulan sudah nikahnya carai. Padahal baralik hutang. Ini bapak-bapak. Itu yang namanya musibah. Kita tak boleh ngupat. Karena semuanya aturan kehendak Allah. Kita hanya berusaha, berdoa. Keputusan tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang mau mengecek tadi bapak-bapak ibu-ibu, ibarat orang mengecek, kalau namanya tersinggung jo kaji, ambo nak minta maaf lah. Kaji ko sama jo kereta lalunya dia teh rel, tapi kok jo pembawaan ambo tersinggung. Kok luko dipisau tampak darah, 2-3 taweh panama, sanang nanindak tampak bakeh jo pucuk kepelo batangnya siye. Tapi luko di lidah sari ubeknya, mandanyui kau ubun-ubun menggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange, lai tekanan ngange. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapasagi, di luar lipek tak berubah, di dalam cair tiok lagi. Ko ado pak-pak ibu-ibu jo pembawaan ambo mengecek tersinggung seru. Agiah maaf ambo dari ujung kaki ke ujung rambut yo. Jadi sumpah yang ambo nak. Sudah bini ambo lah mati ambo ibu sumpah lo. Mudah-mudahan kalau ada karambi, ada ketapang, ko ada ambo dipanggil, insyaallah ambo datang. Kalau tidak datang tu tanda lah mati. Dari saya, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.